Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gus Meja Hadir Putri, nomor 18 Mereka akan membahas mengenai persamaan dasar akuntansi dan transaksi perusahaan besar. Apa itu pengertian persamaan dasar akuntansi? Persamaan dasar akuntansi adalah suatu persamaan yang menggambarkan posisi aktiva, utang dan ekuitas yang diakibatkan adanya transaksi yang terjadi pada perusahaan. Kegunaan dari persamaan dasar akuntansi yaitu untuk menggambarkan bahwa sebuah transaksi itu mempunyai pengaruh sedikitnya dua golongan rekening atau untuk mengetahui perubahan unsur atau posisi keuangan perusahaan, yaitu untuk mengetahui perubahan posisi harta, aset, utang atau liabilitas dan modal perusahaan. Itu pengaruh transaksi terhadap persamaan akuntansi, dan di mana dampak dari setiap transaksi adalah peningkatan atau penurunan suatu atau lebih unsur dalam persamaan akuntansi. Kedua sisi persamaan akuntansi harus selalu sama dengan modal atau ekuitas pemilik dapat ditambah dipengaruhi oleh investasi awal pemilik yang saat memperoleh pendapatan, serta dapat berkurang dipengaruhi oleh penarikan oleh pemilik atau pemilik dan membayar beban. Transaksi berpengaruh terhadap persamaan akuntansi. Ditambahnya aktiva itu pertama ada bertambahnya aktiva diimbangi dengan bertambahnya ekuitas. Bertambahnya aktiva diimbangi dengan bertambahnya kewajiban. Berkurangnya aktiva diimbangi dengan berkurangnya ekuitas. Berkurangnya aktiva diimbangi dengan berkurangnya kewajiban. Yang kelima itu ada bertambahnya aktiva diimbangi dengan berkurangnya aktiva yang lain. Keenam, bertambahnya kewajiban diimbangi dengan berkurangnya kewajiban yang lain. Dan kesembilan, yang ketujuh itu ada bertambahnya aktiva diimbangi dengan berkurangnya aktiva lain dan bertambahnya kewajiban. Yang kedelapan, bertambahnya utang diimbangi dengan berkurangnya modal. Selanjutnya itu ada rumus persamaan dasar akuntansi. Nah, kita bisa lihat apa saja rumus dasar akuntansi. Nah, di sini sudah dijelaskan mengenai rumus akuntansi, yaitu untuk mencari aktiva yaitu utang ditambah modal. Nah, untuk mencari modal lagi yaitu aktiva ditambah utang. Dan ada juga rumus yang lain yaitu H sama dengan U ditambah M ditambah P dikurang D. Yang dimana H itu adalah harta, U utang, M modal, P pendapatan, dan D biaya. Jadi di sini dapat kita lihat contoh dari transaksi pada perusahaan jasa dan pakan. Hey boy. Selanjutnya kita akan bahas mengenai transaksi keuangan dan persamaan akuntansi. Semua transaksi keuangan atau peristiwa ekonomi yang terjadi di perusahaan dari yang paling sederhana sampai dengan yang paling kompleks akan mengakibatkan perubahan di antara ketiga komponen persamaan dasar akuntansi tersebut. Perubahan yang dimaksud bisa menambah, mengurangi, atau mengubah susunan aktiva, utang, dan atau modal. Penyelesaian persamaan itu merupakan hasil analisis dampak dari transaksi keuangan tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengertian transaksi. Perusahaan jasa adalah unit bisnis yang kegiatannya menghasilkan produk atau jasa tidak terhenti dengan tujuan memperoleh laba atau keuntungan. Atau perusahaan jasa juga dapat diartikan sebagai perusahaan yang menjual jasa yang dihasilkannya. Tujuan untuk mempengaruhi kebutuhan konsumen dan menghasilkan keuntungan. 8. Langkah-langkah yang dikenal sebagai siklus akuntansi, yaitu ada 8. Yang pertama, transaksi finansial. Yang kedua ada mencatat semua transaksi keuangan berdasarkan bukti hasil transaksi dalam satu periode transaksi. Yang ketiga itu ada membuat jurnal umum yang didasarkan pada catatan dari member eksperimen. Yang ketiga membuat buku besar. Yang kelima itu ada membuat jurnal penyesuaian. Ketujuh ada membuat laporan keuangan seperti laporan modal jumlah dan perubahan modal. Ketujuh itu ada membuat jurnal kontrak, dan yang kedelapan membuat keseimbangan. Selanjutnya itu karakteristik perusahaan jasa, yaitu ada kegiatan utamanya adalah menjual jasa, tidak menyediakan produk dalam bentuk fisik, bisa membutuhkan atau tidak membutuhkan bantuan hidup, produk jasa tidak bisa sama persis antar konsumen, harga jasa tidak dapat dipatok di general, tidak ada harga produksi dan penjualan. Ciri perusahaan jasa yang pertama, pendapatan berasal dari penjualan layanan.
kedua, proses menghasilkan layanan atau dapat atau tidak memerlukan bantuan dari produk fisik. Yang ketiga, jasa publik yang tidak sama sehingga setiap konsumen bisa mendapat jenis layanan yang berbeda dari konsumen lain. Yang keempat, tidak memiliki persediaan produk dalam bentuk fisik karena produk yang dijual adalah produk tidak berwujud layanan. Jadi produk yang dihasilkan tidak dapat dilihat tetapi manfaatnya bisa dirasakan. Nah, kelima itu biaya. Biasanya tingkat harga memiliki sifat yang tidak absolut karena harga murah atau mahal yang ditetapkan oleh perusahaan tergantung pada tingkat kebutuhan konsumen. Dan yang keenam itu ada jasa yang dirasakan tidak dapat disimpan, jadi setelah dibeli penggunaan atas negara kepentingan. Dan selanjutnya ini ada beberapa contoh perusahaan di Indonesia yang masuk yaitu yang pertama ada perusahaan jasa yang bergerak di bidang transportasi, infrastruktur dan utilitas, misalnya Indosat Tbk, Garuda Indonesia Tbk, Telekomunikasi Indonesia Tbk, Jasa Marga Tbk dan lainnya. Kedua itu ada perusahaan jasa yang bergerak di bidang keuangan, misalnya Bank Sentral Asia Tbk, Bank Mandiri Tbk, Bank Danamon Indonesia Tbk, Bank Rakyat Indonesia Tbk dan lain sebagainya. Kesimpulannya, setiap transaksi yang terjadi di perusahaan memerlukan pencatatan dan proses pencatatan. Kesimpulannya yaitu setiap transaksi yang terjadi di perusahaan memerlukan pencatatan. Dengan proses pencatatan ini memerlukan dokumen atau bukti kejadian transaksi agar pencatatan mampu menunjukkan kejadian yang sebenarnya. Berdasarkan bukti transaksi tersebut harus diketahui agar tidak terjadi kesalahan atau penyelewengan atas kekayaan perusahaan. Adapun fungsi dari bukti transaksi tersebut adalah yang pertama, memastikan keabsahan transaksi itu terjadi. Yang kedua, sebagai rujukan atau dokumen atas penunjauan pemberi transaksi atau bukti jika terjadi permasalahan di pembayaran.